Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, mohon kiranya rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan isbek semuanya? Saya pada pagi ini telah menyiapkan suatu bingkisan pembahasan teman-teman ya, yang tentunya selalu saya bilang menarik teman-teman. Jadi kembali ya kepada sesuatu lah ya yang saya anggap sebagai pengalaman. Sayang ya, ada kata pengalaman saya yang banyak gagal, banyak menghabiskan komponen rusak dan lain-lain. Ini tidak saya sampaikan kepada teman-teman. Dan ini juga belum apa ya, kejadiannya belum lama juga ya. Dan akhirnya saya sadari bahwa ada sesuatu yang memang harus diperbaiki dari cara menyimpan ya, mengemas ya, dan memperlakukan khusus teman-teman bahan dalam. Mengenai bahan dalam ini ya, ini ada macam-macam bahan dalam ini. Saya terus terang aja, ini selalu saya bawa kemana-mana ya, ini ya. Tapi juga dengan menyimpan ini ya, dalam waktu yang lama juga, andai kata tidak dirawat juga, saya menemukan suatu kesalahan, kekeliruan ya, dalam menyimpannya dan merawatnya ya seharusnya ya, sehingga saya udah ada korban tiga bahan dalam yang masih baru bahkan ya, yang akhirnya kondisinya ya tidak bisa dipakai. Saya kira itu bukannya terlalu lama ya, karena ini tergesek-gesek dengan permukaan tas ya yang ada di sepeda, sehingga ini akhirnya rusaklah ban dalam ini. Oke teman-teman ya, kembali ya kita bahas mengenai khususnya ban dalam ya, ban dalam yang ada hubungannya juga dengan ban luar ya, yang akan kita terapkan bagaimana memilih ukuran ban dalam yang awet ya. Nah, tadi yang saya kasih pengantar itu, nah ini cara melipat dan menyimpannya. Rupanya bahan dalam itu dengan kualitas tertentu juga ini, andai kata kita tidak memahami ya cara menyimpannya, juga ya bisa kejadian yang seperti saya alami. Bahan dalam itu ya rusak dan akhirnya ya tidak bisa dipakai. Bahkan karena kata kita seolah-olah yakin pada saat perjalanan kita sudah menyiapkan bahan dalam, tahu-tahu bahan dalamnya juga ada terlipat ini dan robek ya udah kita nggak akan bisa memakai bahan dalam itu suatu bukan kecerobohan ya, kita tidak mengerti lah, atau kita harus lebih hati-hati lah dalam menyimpan bahan dalam yang secara teknis ya bisa lebih awet, bisa lebih lama ya kita bawa dalam perjalanan. Oke teman-teman ya, sebelum kita masuk ke dalam topik ini ya, saya akan mengulangi sedikit mengenai standarisasi mengenai rim ya. Ini rim hubungannya juga dengan velgnya ini ya. Ini rim, velg ya, dengan ban luar ini ya. Dan juga akhirnya juga dengan ban dalam ini ya. Teman-teman, jadi itu ada 3 standar ya. Ada 3 standar utama ya. 3 standar ya. Standar ya mengenai
rim, ya. Rim ini tanda rim dan ban ya, ban luar ini, ban luar. Ya, ada 3 standar ya. Yang pertama yang kita kenal sebagai American Standard, teman-teman. American Standard itu ya, American Standard ya. American Standard. Nah, disebutnya ini Imperial. Karena ya Imperial. Nah, karena memang ini ditemukannya di Amerika lah standar ini ya. Ini dalam inch, teman-teman, ini. Dalam inch. Nah, ya. Nah, ini biasanya kalau kita temukan ini misalnya di sini ada ukuran 26 ya kali ya 13/8. Nah, ada lagi yang di sini misalnya 20 ya kali. Nah, kali ini 1 sama juga, teman-teman, ini ya. Misalnya ini 1/4 itu ya, 1/4. Nah, inch, dalam inch ya. Dalam inch. Nah ini andai kata kita lihat ban dengan ukuran 26 kali 13/8 ini, itu akan beda, teman-teman. Dengan andai kata ini dikalikan dalam standar milimeter ini, ya. Oke. Nah, ini akan berbeda ya. Ini akan berbeda nih. Nah, ya. Andai kata 26 ya, di sini dikali dengan 1 misalnya 0,5 ini. Seperti ini. Atau di sini 20 kali dengan 1,125 misalnya. Nah, ini dalam inch ya. Nah, ini dalam milimeter, teman-teman nih. Nih. Milimeter. Nah, ini. Nah, yang kita sangka ini 26 ini itu ini memang lebarnya ini lebar ya. Lebar ban. Tapi diameter ini itu tidak mencerminkan dari ukuran yang sama, itu berbeda, teman-teman. Nah, ini dalam standar yang disebut standar lebih kepada standar ini ya, standar metrik ini ya. Ini Amerika, ini metrik, teman-teman. Ini standar metrik. Nah, seperti ini. Oke. Ada lagi yang kedua, standar Perancis ya. Ini standar Perancis nih. Nah, standar Perancis ini memang di sini udah dalam metrik ini ya. Metrik ini. Tapi contohnya seperti ini, teman-teman. Ini ada yang ukuran 700 ya. 700 ya. Nah, ini kali ini. Kali ini biasanya kalinya ini bukan dalam inch ini, dalam 35 misalnya ya. 35 ini C ini. Ini dalam milimeter ini, teman-teman. Ini milimeter ya. Nah, ini 35 juga nih dalam milimeter ini. Nah, itu. Nah, ini kedua-dua ini memang berbeda standarnya ya. Tapi andai kata kita melihat lingkaran ya, 26 ini, 26 ini, itu memang lingkarannya itu diukur ya. Nah, ini ya. Ini untuk diameter ini ya. Ini untuk diameter. Nah, ini diameter luar, teman-teman. Nah, diameter luar daripada ban. Jadi kalau andai kata kode yang ini ya, American dan Perancis ini, kita ukurnya ini diameter ini. Nah, diameter luar. Ini. Diameter luar daripada ban ini. Nah, ini seperti ini. Agak keluar ya. Nah, seperti ini. Nih, diameter luar, ini juga diameter luar ya. Nah, ini yang 26, ini yang 700 ini. Ini diameter luar. Oke. Ya. Nah, untuk yang ketiga ya, standarnya itu standar internasional ini 3 nih. Ini standar ya. Standar internasional nih. Nasional. Nah, ini kode ini biasanya dalam ukuran ban itu dalam kurung, teman-teman. Setelah disebutkan ini dalam kurung ini, dalam kurung. Nah, dalam kurung ini misalnya di sini ada 500 misalnya 90 ya. Nah,
milimeter ini. Nah, ini kalinya betul-betul ini, misalnya 35 di sini. Nah, seperti itu. Nah, ke semua ukuran ban ini ya, baik yang 26 ya, yang 26 untuk American Standard ataupun yang Perancis ini mesti ada standar internasionalnya mengacu kepada standar yang sama ya. Jadi andai kata kita menginginkan berikan ban yang American Standard seperti ini ya, yang ada yang dalam inch ya, Imperial dalam inch dan dalam standar yang Prancis yang 700C ini ya, kita equal-nya itu memang itu standar ini. Nah, ini disepakati dalam komite internasional ya, disebutnya ETERTO teman-teman. ETERTO. Nah, European ya Tire and Rim Technical Organization. Nah, ini udah sepakat. Jadi standar Amerika dalam inch, dalam Prancis juga ini memiliki kesamaan ya, konversi ke dalam ukuran velgnya ya atau rimnya ya. Ini mengacu kepada ETERTO ini. Nah, ETERTO ini mengukurnya berbeda teman-teman dengan standar ini, baik ini diameter 26 atau 700. Kalau ini betul-betul murni ya dari pengukuran. Jadi andai kata kita memiliki ukuran 90 itu benar-benar ya, kita mendapatkan ukuran diameter dalam ya, tadi diameter luar ya, diameter dalam dari ini, lingkaran dalam dari BSD-nya, bit sheet diameter ini. Nah, ini lingkaran dalam ini untuk standar yang ETERTO ini. Nah, seperti ini ya. Begitu juga sama ya. Peleknya itu, nah ini ada cekukan teman-teman nih. Cekukan ini ya, nah inilah sama dengan diameter dalam ini. Ini bit sheet diameter. Jadi kurang lebih gini lah. Nah, di sini ya. Nah, segitu teman-teman, seperti itu tuh. Nah, inilah yang akan menyamakan antara ukuran rim ya, yang tepat ini ya, yang harus duduk ban dalamnya ini. Jadi kita memang harus memiliki patokan dari yang tanda kurung. Nah, ini ada tanda kurungnya di sini nih biasanya nih. Ini diameternya berapa? Nih. Ini diameternya. Ini kali ya, diameter berapa? Kali lebarnya ini. Lebar bannya nih. Nah, ini memang yang murni ini. Yang standar ini. Yang standar untuk bisa digunakan untuk ini velgnya ya. Ini ban luarnya. Nah, seperti itulah. Jadi kita memang harus mengacu kepada internasional standar ini. Nah, jadi istilahnya di sini untuk diameter mesinnya ini diameter dalam sini ya. Nah, ini sini. Nah, ini tadi untuk yang inch ya, ini Prancis ya, Prancis dan Amerika nih. Nah, yang ini standar internasional, disebutnya ETERTO. Seperti ini. Nah, istilah ETERTO itu untuk diameter dalamnya ini namanya bit sheet diameter. Nah, disebutkannya ini dalam kurung ini. BSD itu ini teman-teman ini nih. Oke? Bit sheet diameter itu 590 kayak 30 ini betul-betul ada kata kita memilih Amerika atau Prancis ya, pasti menyebutkan ini. Ini pasti tepat. Kalau kita memiliki pelek ya, pelek tertentu ya, dengan akan yang rim tertentu yang kita pasangkan dengan ban luarnya seperti ini ya, itu pasti sama. Oke, jelas ya? Ini ada penjelasan ringkasan dari apa-apa yang telah saya sampaikan dalam video sebelumnya. Oke teman-teman, kita kembali lagi ya. Saya cerita pengalaman ya, cerita pengalaman bahwa cara melipat ini ya, itu jangan sembarangan teman-teman ya. Pada saat kita membeli juga memang ya udahlah. Walaupun itu bannya baru, ini bannya baru teman-teman ya, itu harus kita rawat karena terus terang ya, pada saat saya menyimpan ini langsung saya simpan ya, demikian rupa di tas sepeda, saya buka ya
bagian ini teman-teman ya, ini robek semua, robek nih, ujung-ujungnya ini tersenggol, robek ya. Nah ini contohnya nih, seperti ini tuh. Nah jadi bagian ujung ini robek tuh, lihat. Ini kenyataan, saya terus terang aja. Ban saya ya 3 ya, dari 3 sepeda masing-masing itu ya rusak semuanya. Tuh teman-teman lihat tuh. Ini bagian tekukan ya, yang saya tekuk demikian rupa. Nah itu tekuk demikian rupa. Nah ini bagian tekukan semua. Yang mudah-mudahan dengan pengalaman saya yang ya kurang menguntungkan ya, saya berbagi bagaimana caranya untuk menghindari hal ini seperti ini. Oke teman-teman ya. Ini ada berbagai ban dalam ya. Nah ini. Nah gimana kita membuat ya, kembali kepada judul ya. Ini pengantarnya, kembali kepada judul ya. Memilih ukuran ban dalam yang awet. Ini teman-teman. Dalam ukuran ban itu ya, seperti ini contohnya ya. Ini disebutkan 26 ya. Kali 1,5 sampai 1,75 ini. Ya. Inch ini ya, inch ya. Nah, gimana kita memasangkan ini? Memang toleransi ban ini ya, lingkaran dalamnya ini ya 26 seperti ini ya. 26 ya. Nah, ini kali 1,5 yang ini 1,5 ini. Setengah ini ya. Sampai dengan lebarnya itu 175. Jadi ban ini memiliki ban dalam ini bisa dipakai untuk ban luar ya, yang 1,5 sampai 175 ini. Ini seperti ini ya. Nah, bagaimana kita memilih ban dalam ini agar awet, teman-teman? Nah, dari pengalaman yang saya pernah lakukan ya mengenai ban dalam itu, ban dalam teman-teman ya, andai kata kita gunakan ukuran yang tepat ya. Misalnya ini kita gunakan ini ya untuk yang ban luar ya 1,5 juga gini ya, 1,5 juga ya. Ini mulur teman-teman dia. Akibatnya pada saat saya tambal, saya masukkan lagi beberapa kali, bahkan bisa ganti ban luar ya, karena ini awet ya. Tapi ini udah mulur. Sehingga dalam keadaan mulur itu rentan sekali ban dalam itu melipat teman-teman dia. Dia melipat, demikian rumah badannya melipat ya, dia melipat ya. Nah ini rentan, dia robek teman-teman. Jadi memang inner tube itu atau gelembung balon ban itu yang terletak di bagian dalam ban luar ini ya, itu tube-nya itu lebih besar daripada lingkaran dalam dari ban luar. Nah, akibatnya dia melipat seperti itu. Nah, seperti itu ketahuannya pada saat saya bongkar, kemudian loh ini ban dalam melipat. Padahal saya udah usahakan supaya rata ya. Saya pompa lebih awal supaya rata. Nyatanya tetap aja dia melipat karena dia udah mulur. Nah, jadi untuk menghindari itu bagaimana caranya? Nah, tekniknya itu, nah andai kata kita, nih contohnya teman-teman ya. Ini ada ukuran ya. Ukuran ya. Ini ukuran standarnya nih. Ini ukuran Terto-nya nih. Ini lingkaran dalamnya 28 ya. Sampai bisa digunakan 44 nih. Jadi bisa banyak kecil ya, sampai 44. Nah, andai kata kita menggunakan memiliki contohnya ini ya. Ban dalam, nah inilah yang lebih kelihatan nih. Nah ini nih. Nah ini 700 kali 35 garing 43C. Bagaimana kita memasangkan ban dalam ini dengan ban luarnya ini? Nih. Andai kata ada ban dalam seperti ini lebih baik ya kita gunakan ban dalam ini pada ban luar ya, nih, yang lebih besar. Jangan yang sama, misalnya 700 kali 35C ini. Jadi jangan kita gunakan ban luarnya untuk ban dalam ini, ukuran yang 35C ini. Jangan. Jadi harus kita lebih besar daripada ini. Misalnya ini ukuran 38, oke. Jadi lebih besar ya. Jadi ban dalam ini nanti akan mengembang. 38 misalnya ini, 40, 4 dan 43. Ini boleh. Jadi nanti ban dalam itu akan dengan bebas mengembang ya di bagian dalam. Contohnya ini aja deh supaya jelas, supaya mengembang di ban ini ya, ban ini yang bagian dalamnya ini memang lebih besar, jadi dia akan mengembang. Jadi dia memang harus dikasih kesempatan untuk mengembang sehingga ukuran ban dalam ini yang lebih kecil daripada lingkaran dalam dari ban luar ini nih.
Jadi ya yang akan dipilih itu ban luar ya, untuk ban dalam ini ya, ukuran di atas 35, 38, 40, dan 43. Seperti itulah contohnya ya. Nah, jadi kita akan mendapatkan suatu keadaan pada saat sini udah digunakan lama, dia akan berkembang ban ini. Karena dia mengembangnya itu ada mengembang demikian lebih besar, sehingga dia nanti pada saat kita bongkar, ban itu akan menciut kembali kepada ukuran yang lebih besar dari 35. Sehingga andai kata kita menginikan ban luar dengan ukuran yang 38, dia cenderung tidak akan melipat karena dia menciut kembali. Itulah logikanya teman-teman. jadi keadaan ban melipat saya bocor juga itu pernah beberapa kali saya alami. Karena ini tadi saya memilih ban dalam 35, saya juga memilih ban luarnya yang sama 35. Jadi cenderung ban dalam ini digunakan ukuran yang lebih kecil dari lebarnya ya. Bukan ukuran diameter, lebarnya yang lebih kecil daripada ukuran ban luar. Oke, jelas ya? Seperti itu ya. Nah, inilah salah satu keuntungan kita. Nah, contohnya ini ya, yang ukurannya lain ini. Ini 700 ya, 28/32. Nah, untuk ban luarnya ini ya, kita harus gunakan jangan ukuran yang 28 ini. Ya, 700 jangan ban luarnya ini jangan kita gunakan 28. Kita harus gunakan yang lebih. Contohnya, nanti ban luarnya yang untuk ban dalam ini kita gunakan ban dalam ukuran 30 ya dan 32. Jadi lebih besar daripada ban dalam ini yang tertera di sini. Jadi cenderung ke atas gitu. Sehingga dia nanti pada saat dia kempes ya, dia akan menciut dan tidak melipat. Oke, teman-teman jelas ya? Itulah jadi sebenarnya hal gini ini hal sederhana teman-teman ya. Sederhana yang sepele lah, kadang sepele yang saya alami bagaimana kita memperlakukan atau memilih lah ya, memilih pasangan antara ban dalam ya, cenderung yang lebih kecil ukurannya dari ban luar. Itu aja patokannya. Gunanya agar pada saat kita menambal atau ya mengganti ya. Soalnya ban dalam kalau kita rawat dengan baik ya, dia awet. Bahkan bisa lebih ban dalam ini bisa kita gunakan lebih daripada ban luar. Ban luarnya udah aus ya, ban dalamnya masih awet. Nah, andai kata ban dalamnya ini ukurannya sama dengan ban luar, pasti dia lebih mulur. Mulur, gejalanya melipat. Saya terus terang, ini beberapa sepeda saya, kenyataannya ya, saya pakai kok jadi gede gitu ya, ban dalam jadi gede gini. Nah, karena akibatnya tadi, saya nggak memperhatikan, ukuran itu sama dengan ban dalam dan ban luar sama ukurannya dari ini yang skala yang terkecil. Jadi kita harus memilih ban luar yang lebih besar ukurannya. Itu teman-teman ya. Ini untuk pemilihannya ya, ini udah selesai ya. Gimana caranya ini ya, ini cenderung ini, kita pilih ban dalam ini ya. Nah ini ya, ukurannya. Nah, lebih kecil di ban luar. Nah inilah pedoman teman-teman ya. Nah ini pilihnya, terserah nanti bedanya berapa ya silakan aja deh. Pokoknya lebih kecil aja ya untuk ban dalam ini. Oke, ini bakal awet teman-teman. Saya jamin kita akan ya mungkin ditambal atau ini akan memiliki ban dalam yang bisa dipakai beberapa kali. Ban luarnya udah aus, ban dalamnya masih awet. Oke, itu caranya supaya menghindari kebocoran dan melipat. Nah, yang kedua nih teman-teman, teknik melipat dan menyimpan. Nah ini gimana caranya agar kita terhindar daripada kondisi ini, seperti ini. Nah ini juga saya udah eksperimen beberapa kali ya, akhirnya saya temui juga caranya gitu loh. Nah ini teman-teman ya, ini gimana cara melipat ini ya, lipatnya jangan untuk kita bawa dengan mudah seperti ini ada cara melipatnya, jadi jangan sembarangan. Nah contohnya ini ya, ini bahan-bahan yang akan kita lipat ya, seperti ini. Biasanya kan ini masih kondisi kembung teman-teman ya. Oke, kita pompal sedikit lah ini ya, pompal sedikit aja. Nah, ini ada tekanan udaranya, masukkanlah udaranya. Oke,
Nah, ini ada tekanan udaranya. Oke. Nih, ini teman-teman ya. Ini melipat ya, lipat ya. Jadi melipat itu kita harus coba teman-teman ya. Ini kita lakukan, ini pengempesan teman-teman ini. Ini kan kalau kita puntir nanti itu ada sisa udara teman-teman tuh ya. Tuh, ini ada sisa udara tuh ya. Ini akan susah, nanti akan besar ininya. Pelipatannya nggak akan rata. Jadi cara melipat itu memang kita ada tekniknya ya. Pertama, ini kita buka dulu pentilnya ini. Buka dulu pentilnya ya. Nah, seperti ini. Ini saya juga nyoba-nyoba teman, saya mikir gimana caranya. Nah, ini kita lipat ini teman-teman ini. Ini bagian dalam ya. Nih, bagian dalam kita lipat seperti ini. Nah, ini ya. Nah, kemudian kita tekan teman-teman, kurang lebih seginilah ya. Kita puntir ya. Sambil kita remas ini, tekan ini. Oke. Maaf teman-teman, terbalik ya. Saya terbalik ngerawatnya. Ini kita buka dulu ya. Nah, dari ujung sini teman-teman nih. Nih, kita ininya puntirnya supaya udaranya keluar nih, seperti ini. Nah, ini kita lipat aja ini. Kita lipat nih seperti ini ya, lipat supaya udaranya keluar nih. Terus ya. Karena ini udaranya bisa harus ke ujung nih. Lipatnya nih. Kita lipat tuh, lihat teman-teman. Lipat. Jadi nggak ada udara memang keluar, harus keluar. Memang kita harus press seperti ini. Press seperti ini. Nah, ini keluar tuh. Nah, ini terbuka nih ya, teman-teman ya. Udara keluar ke sini. Kalau kita nggak lakukan ini, tentunya di dalamnya nggak bisa, masih terisi udara, tidak vakum. Nah, ini keluar semua ya. Udah keluar semua, seperti ini. Nah, ini keluar semua. Nah, ini udah keluar semua ya. Kita press ya. Nah, pada saat press ini, nah ininya, nah press ya. Ini kita kunci ininya, pentilnya nih. Nah, jadi di dalamnya kondisi vakum. Nah, setelah itu baru kita lakukan. Nah, ini udah kempot teman-teman. Nah, seolah vakum nih. Nah, ini baru kita lipat. Dari sini teman-teman nih. Lipatnya kita puntir teman-teman. Supaya menghindari tekukan yang banyak nih, tekukannya hanya 2. Ini main ini aja, yang lain nggak ada menekuk. 1, 2. Ini menghindari ini daerah rawan ini. Nah, kita putar aja teman-teman. Putar sedemikian rupa. Nah, ini seperti ini. Jadi memang di pabrikan juga biasanya seperti ini. Jadi jangan diputar balik, kita harus putar melingkar seperti obat nyamuk teman-teman, seperti ini. Nah, terus ya. Putar seperti ini. Oke. Nah, kalau gini berarti ini kurang teman-teman ya. Kita bisa ulang ya, saya ulang. Ini sehingga ininya tepat ya. Nah, kita ulang aja. Berarti itu kurang panjang ya. Kurang panjang, kita ulang aja di sini. Nah, lebih lebar ya. Supaya lebih lebar seperti ini. Nah, supaya nanti itunya tepat pada saat kita ikat. Nah, seperti itu aja ya. Kita rapikan aja ini. Ini bisa juga lebih, itu silakan aja, sampai montok itu silakan aja ya. Nah ini teman-teman nih, ini udah tepat nih, seperti ini. Oke. Nah, setelah ini terlipat seperti ini, nah ini ya. Nah, ini kita bisa ikat. Nah, ikatnya itu pakai karet ban ini teman-teman nih, yang bekas-bekas nih. Jangan pakai karet gelang, karena karet gelang itu dalam waktu 3 bulan, 4 bulan ya nggak sampai beberapa bulan ya, dia akan getas, akan lumer. Jadi kita pakai karet ban ini aja. Karet ban ini kita bisa potong ya, nih. Kita bisa potong, kita bikin ini pengikat ini seperti ini nih, tuh. Kita potong itu sebagai pengikat teman-teman tuh. Itu aja. Oke. Ini kita bisa gunakan untuk ini. Nah, tali ini teman-teman. Nah, ini kita ikat aja sini. Tuh. Ini karena, sorry. Ini putus. Yang ini aja deh, yang udah jadi. Nah, ini teman-teman. Nih. Oke, kita ikat di sini. Tuh. Jangan lupa ya. Ikat. Seperti itu. Satu lagi teman-teman nih. Jangan pakai karet gelang teman-teman. Itu getas ya. Nah, ikat seperti ini. Oke. Seperti itu, kelihatannya ini kerjaan mudah ya. Nah, oke. Terserah kalau mau pakai tali rame juga silakan aja. Tapi kan biasanya ini dah rapi teman-teman ya. Nah, ini ada kelihatan ya, ini ada tekukan ya yang rawan ya. Ini biasanya kebocoran yang seperti ini terjadi ya. Nih. Nah, ini nih. Nah, ini tuh. Ini daerah tekukan teman-teman, daerah tekukan nih. Ini hati-hati daerah sini nih. Nih. Ya.
Nah, jadi saya lupa teman-teman ya, peragaannya lupa ya. Nah, sebelum kita melipat ini, nah ban ini kita nggak apa-apa teman-teman ya. Ya, ini terbalik prosesnya. Ini kita lakukan ini ada semacam ini ya, sprayer untuk rubber care ya. Rubber care ya, ini sprayer nih. Ini untuk melunakkan karet dan menghindari dengan oksidasi ya. Merek Wood ya. Ini juga pernah saya peragakan untuk mengawetkan ban luar. Ini sama aja untuk ban dalam juga. Ini kita semprot aja teman-teman. Semprot aja. Ya. Demikian rupa ya. Sehingga nanti kondisi ini terlapisi dengan lapisan emulsi daripada sprayer ini. Nah, ini kita semprot aja demikian rupa. Ini untuk menghindari ban itu retak ya, retak seperti itu. Nah, seperti ini. Oke. Ini udah terlapisi semua ya, lihat terlapisi semua tuh. Ini juga menghindari karena ini memang melapisi karet bagian luar itu dengan lapisan ya semacam inilah perawat inilah, ada gelnya atau silika apa ya, bahan kimia yang memang melindungi seperti ini. Nah setelah ini baru kita lakukan ini tadi teman-teman nih, seperti ini. Nah jadi seolah-olah ini udah dilakukan lah ya istilahnya, dilakukan seperti yang tadi ya. Ini tentu mereknya teman-teman. Saya nggak promosi ya, ini ajanya. Silakan aja yang lain ya. Ini ada sprayer yang rubber care ini. Ini juga untuk mobil, karet-karet pintu mobil juga udah pernah saya bilangin ini ya. Nah ini teman-teman. Ini udah selesai begini. Nah ini tidak hanya selesai di sini aja. Ini harus dilindungi teman-teman. Ini kita berikan plastik pelindung ini. Karena memang pada saat dimasukkan ke dalam tas ya, bag atau tas ya, ini pasti bergesek-gesek ini, bagian ini. Nah untuk melindungi ini dengan kita kan ini plastik seperti ini. Nah ini terus terang aja, ini banyak nih menjual beli ya, silakan aja, murah harganya. Ini kita masukkan plastik teman-teman. Nah seperti ini ya. Ini juga menghindari udara supaya ini kedap ya. Ya udah kita ini kan aja, kita seal ya, sini tarik ini kita seal. Sehingga ini benar rapat, udah kita bisa simpan ini di sepeda ya, udah aman ini teman-teman. Ini nggak akan mudah tergesek, ini ada pelindungnya. Begitu juga kalau ada kata yang ini udah jadi, ini udah saya simpan ya. Ini juga sekali lagi lah ini diberikan cairan ini supaya awet. Oke, ini kita simpan ya. Ini beri tanda. Ini memang melapisi ini dan tidak membuat getah seperti ini. Nah, kita masukkan ya ke sini. Oke. Nih. Masukkan sini, saya seal jangan lupa. Oke, supaya ini tidak oke. Udah teman-teman ya. Oke. Kemudian beberapa ban yang memang tidak kita masukkan ke sepeda seperti ini ya. Saya kira juga nggak ada salahnya juga menggunakan sprayer rubber care ini ya, sprayer rubber care ini. Dan jangan andai kata menyimpan ban ya dalam kondisi baru itu, jangan biarkan ban itu dari pabrikan itu tetap melipat teman-teman. Jangan, kita buka aja ban itu, kita buka dari lipatannya, dari gelang-gelang kita buka karena nanti dia akan menekuk ininya. Dan kejadiannya udah berapa kali saya alami bahwa ini jadi getas, daerah tepung jadi getas. Nah jadi ini lepaskan aja ya teman-teman, dilepaskan aja bannya ya, bikin rupa. Nah ini lepaskan, kita lepaskan aja kondisi ban ini. Nah ya kita lepaskan aja, demikian rupa ya. Terserah nanti bisa di ini ya, kita ini kan dengan tanpa tekanan ya, kita simpan tempat tekanan. Lipatannya juga lipatan tidak tajam ya, kita simpan. Contohnya ini teman-teman ya, ini ada sedikit contoh teman-teman ya. Saya nyimpan ini ban ya, tuh. Bannya ini nggak ada tekanan ya. Ini saya beri tanda aja ini, ukurannya, peruntukan dan lain-lain ini. Jadi bisa digantung, bisa direk, terserah aja. Yang jelas ini tidak melipat nekuk ya, karena beberapa kali yang bikin ban getas itu daerah-daerah tekukan itu seperti itu.
Oke teman-teman, batuk. Jadi memang hal-hal yang sederhana yang kelihatannya sepele itu fatal teman-teman ya. Saya untung aja pada saat daerah kritis saya ke gunung ya kemana ya, saya double ya. Ban dalam tetap, tambal ban juga tetap. Tambal ban tuh yang saya praktis tuh ada yang tambal ban kering ya, ada seperagaannya, sehingga ya itu bisa menghindari lah. Ada kata kondisi ban juga masih bocor 2 kali juga bisa saya tetap tambal ya. Dan saya ganti dengan yang baru, andai kata itu pun masih bocor, bisa saya tambal, demikian rupa. Jadi ada dua pengaman lah, 2 kondisi pengaman, yaitu ban baru dan tambal ban. Ya, jadi untung aja saya belum pernah ngalami kondisi ban yang seperti ini ya, yang tadi nih. ini saya lihat, ya pas saya keluarkan, ya aduh ini sampai rusak bannya, ini saya gunting ya. Rusak nih, bannya masih baru teman-teman ini. Udah tidak berguna ini sama sekali, seperti ini. Nah, untung saya tidak mengalami ini pada saat saya jalan lagi di hutan, lagi di gunung ya. Itu bisa kecewa saya. Tapi saya nggak akan lah, cukup aja kecewa di saya, ban baru 3 buah, itu rusak semua. Tapi jangan dikecewa di teman-teman Danis Bike. Oke, saya senang sekali berjumpa dengan semuanya. Segini aja. Suatu ya tips ya yang saya bisa berikan. Nanti menyambung, saya cari-cari kira-kira apa yang akan saya sampaikan. Tidak ada salahnya juga ada kata teman menginginkan pembahasan tertentu dari sisi teknis dan lainnya, silakan aja di komen ya, di komen video ini, sampaikan ke saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.